Hai, welcome back again guys. Nah, maaf ya, Mimin udah lama banget gak upload video. Dan ini mari kita lanjutkan episode 6 dari drama Grit. Mimin bakal usahakan untuk upload sampai episode 8 hari ini ya teman-teman. Doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar, khususnya editannya. Yuk kita mulai reviewnya. Ini dia. Nah, ketika Sae-byeok diserang oleh si Kim Man-ok, dia berusaha membela diri dan untung aja Sae-byeok berhasil dan dia langsung memborgol tangannya si Kim Man-ok, sehingga Kim Man-ok nggak bisa berbuat apa-apa lagi dan dia hanya bisa tergeletak. Setelah itu Sae-byeok menanyakan kepada Kim Man-ok di mana keberadaan si Mbak Ghost. Lalu Kim Man-ok mengatakan bahwa dia tidak mengetahui di mana keberadaan si Mbak Ghost karena dia juga sampai sekarang tidak pernah berbicara dengan si Mbak Ghost. Setelah itu si ibu cleaning service mengatakan kepada Sae-byeok bahwa ternyata orang yang dia tolong tadi adalah si Mbak Ghost itu sendiri. Sae-byeok langsung kaget dan berusaha mencari di mana keberadaan si Mbak Ghost itu. Karena si ibu cleaning service juga mengatakan bahwa dia tidak pernah bertemu si Mbak Ghost lagi sejak saat itu. Kemudian timnya Sae-byeok sampai di sana dan mereka langsung membantu Sae-byeok untuk membawa Kim Man-ok ke tempat mereka. Sementara itu, Sae-ha bersama temennya dia berhasil menemukan rekaman CCTV yang ngerekam si Mbak Ghost lagi makan di salah satu restoran yang selalu dia kunjungin untuk makan kue. Lalu rekaman itu mereka berikan kepada Bu Choi dan semua tim dan akhirnya mereka mengetahui kalau si Mbak Ghost itu adalah salah satu kebiasaannya makan kue manis gitu. Tapi mereka belum mengetahui apa tujuan si Mbak Ghost melakukan hal-hal tersebut. Setelah itu, Eugene memberitahukan kepada Bu Choi bahwa si Kim Man-ok berhasil ditangkap oleh Sae-byeok dan juga timnya. Setelah itu mereka langsung bergegas pergi ke sana karena mereka nggak mau kalau si Kim Man-ok itu diurus oleh Sae-byeok dan juga timnya karena harus mereka yang ngurus. Nah, sesampainya di sana seperti biasa mereka langsung meminta paksa untuk mengembalikan Kim Man-ok. Tapi Sae-byeok mengatakan bahwa jangan pernah memberikan Kim Man-ok kepada tim biro administrasi, tapi mereka tetap aja memaksa untuk membawa Kim Man-ok dari sana. Karena mereka selalu merasa superior dan mereka lah yang berhak untuk menangani kasus tersebut. Dan ketika mereka ingin membawa Kim Man-ok dari sana, tiba-tiba aja Sae-byeok langsung sampai dan dia mengatakan bahwa jangan berani-beraninya mereka membawa Kim Man-ok karena mereka lah yang menangkapnya. Lalu di sini Sae-byeok dan juga Bu Choi sempat berdebat cukup lama sehingga akhirnya mereka mengambil keputusan bahwa si Sae-byeok itu ikut bersama mereka ke kantor biro administrasi. Karena apapun yang terjadi, Sae-byeok nggak akan pernah melepaskan Kim Man-ok dibawa oleh biro administrasi jika dia tidak ikut bersama mereka. Karena Sae-byeok nggak mau lagi timnya direndahkan oleh biro administrasi. Oleh karena itu, si Bu Choi mengambil pilihan untuk mengikuti kemauannya si Sae-byeok sehingga akhirnya dia ikut ke kantor biro administrasi. Kemudian di kantor Grit ternyata umpan yang mereka berikan itu berhasil. Si Mbak Ghost datang ke sana untuk mengecek Grit karena kan diberitahukan Grit itu mengalami kerusakan. Lalu mereka semua langsung heboh untuk melakukan penangkapan kepada si Mbak Ghost. Cuma di sini ada yang aneh dari para detektif itu. Awalnya kan perjanjiannya mereka menggunakan peluru yang isinya bius, tapi ternyata mereka menggunakan peluru yang bukan bius namun peluru yang mematikan gitu teman-teman. Lalu ketika mereka menembakkan peluru itu kepada si Mbak Ghost ternyata enggak kena dan keburu si Mbak Ghost ngilang lagi setelah itu. Kemudian ternyata si Mbak Ghost muncul di pintu depan yang ternyata di sana sudah ada Sae-byeok, Sae-ha, Bu Choi dan juga yang lainnya. Di sanalah mereka pertama kalinya bertemu lagi dengan si Mbak Ghost. Kemudian orang-orang para detektif langsung menembakkan peluru kepada si Mbak Ghost sehingga si Mbak Ghost pun langsung terjatuh dan juga ternyata peluru itu mengenai si Bu Choi. Kemudian Sae-ha mendapatkan alat yang digunakan oleh si Mbak Ghost untuk teleportasi dan dia pun langsung menggenggam alat tersebut. Dimana pada saat yang bersamaan hal tak terduga terjadi. Untuk si Mbak Ghost dia sih nggak terlalu apa-apa karena dia masih hidup. Tapi ternyata si Bu Choi sudah tidak tertolong lagi dan nyawanya pun sudah hilang.
Tapi orang-orang di sana seolah tidak peduli dengan si Bucoy dan mereka pun langsung membiarkan si Bucoy di sana dan mereka lebih fokus kepada si Mbak Ghost dan juga rencana mereka. Mereka juga mengambil senjata yang ada di tangannya si Seha untuk mereka teliti lebih lanjut. Timnya si Bucoy pun langsung protes kepada mereka dan mencari tahu siapakah orang yang menembak si Bucoy. Padahal kan perjanjiannya pakai peluru bius, tapi kenapa pakai peluru beneran? Namun mereka tetap nggak peduli dan langsung membawa si Mbak Ghost pergi dari sana dan melakukan penelitian lebih lanjut kepada si Mbak Ghost. Dan di sini Mimin agak curiga dengan si Eugene. Kayaknya dia juga sudah ikut bekerja sama dengan orang-orang ini. Seha nggak bisa lagi berbuat apa-apa walaupun dia sudah berusaha untuk mencari tahu siapakah pembunuh Bucoy, tapi ternyata permohonan dia seperti tidak didengarkan oleh mereka dan setelah itu mereka langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut. Kemudian jasadnya si Bucoy segera dibawa pergi dari sana. Kasihan banget ya sebenarnya si Bucoy ini ya kan teman-teman. Setelah itu Seha dan juga Eugene dibawa ke tempat si Mbak Ghost ini dilakukan analisa lebih lanjut terhadap dirinya gitulah teman-teman. Mereka pun langsung melihat prosesnya dan ternyata ada sesuatu di dalam tubuhnya si Mbak Ghost. Dan ketika mereka mengambil benda tersebut, terlihatlah kalau si Mbak Ghost ini sudah dimasukkan ke dalam tubuhnya sejenis chip gitu. Cuma mereka belum tahu apa kegunaan dari chip tersebut. Dan mereka juga akan meneliti lebih lanjut apakah hubungan chip itu dengan alat yang dibawa oleh si Mbak Ghost kemana-mana ketika dia melakukan teleportasi. Dan Mimin yakin kalau si Mbak Ghost ini pasti memiliki seorang bos, tapi kita belum diberitahu siapakah yang memerintahkan si Mbak Ghost ini untuk melakukan teleportasi. Dan kenapa dia menolong Kim Manok, kita juga belum tahu apa alasan sebenarnya. Kemudian Kim Seha berusaha menerjemahkan rencana apa yang akan dilakukan oleh para petinggi. Dan yang paling membagongkan setelah itu tiba-tiba aja mereka disuruh keluar dan Eugene disuruh masuk. Oleh karena itu si Seha menjadi curiga kalau ada sesuatu yang disembunyikan oleh rekannya itu. Lalu dia udah emosi banget dan emosinya udah nggak kekontrol sama sekali. Dia langsung mengambil senjatanya dan berusaha untuk melakukan hal yang aneh-aneh. Sementara itu, Eugene langsung menanyakan beberapa pertanyaan kepada si Mbak Ghost sambil menusukkan bius kepada si Mbak Ghost. Dan dari beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Eugene kepada si Mbak Ghost ini tetap nggak mau ngejawab. Tapi Eugene tetap memberikan terus-menerus bius tersebut sampai si Mbak Ghost ini mau berbicara dan menjawab pertanyaannya dia. Lalu tiba-tiba aja si Mbak Ghost mengatakan bahwa dia datang dari tahun 2091, berarti dari masa depan gitu. Dia juga mengatakan sesuatu kepada Eugene. Dia bisikan bahwa waktu adalah sesuatu hal yang tidak mengalir. Apakah maksudnya? Mimin juga belum paham. Sementara itu Sebyok berusaha untuk menghentikan niatnya si Seha dan dia mengatakan bahwa saat itu Seha lagi emosi-emosinya dan dia nggak mau Seha kenapa-napa. Tapi Seha sama sekali nggak mau mendengarkan Sebyok. Lalu Sebyok mengatakan kepada Seha bahwa dia sudah tahu bahwa Seha ini adalah anak dari bapak-bapak yang meninggal beberapa tahun silam yang dibuat oleh si Mbak Ghost. Walaupun awalnya Seha tidak mau mengakui hal tersebut, tapi Sebyok yakin bahwa anak kecil itu adalah si Seha. Dan setelah itu dia langsung mendapatkan beberapa pesan dan ternyata si Mbak Ghost yang sudah menggantikan perawat di rumahnya untuk merawat ibunya. Dan di video itu ternyata si Mbak Ghost udah memutus infus ibunya Seha. Dia pun langsung panik dan berusaha untuk pergi ke tempat ibunya, tapi ternyata saking paniknya dia tidak bisa menjalankan lift. Kira-kira apa yang terjadi selanjutnya kita lihat di review episode 7. Thank you for watching, see you next video, bye bye.